mati kau! Woi, siapa kau? Aku ini bukan anak kacau tempat ini. Kamu tukar suplennya ya. Mata kamu minusnya makin nambah lagi nih. Ya dok, kemarin baru ganti soft lens. Aku mau ke Pontianak nih, nanti gak keburu lagi. Kita tes dulu. Coba, nih paling bawah huruf apa? Yang tengah nih. Yang paling atas yang gede. Aduh, saya bilang tadi apa? Minus kamu itu makin parah. Ngomong-ngomong tadi kamu mau ke Pontianak. Iya. Tahu nggak Pontianak itu berasal dari kata kuntilanak? Hah? Masa sih? Yang hantu itu? Ah, nggak nyambung dokter deh. Ah, kamu tuh menurut literatur tulisan yang ada ya begitu. Baiknya kamu tebus dulu soplennya. Kamu bawa mobil kan? Hati-hati, jalan sana masih rusak dan gelap lagi. Ntar ada kuntilanak. Terus. Gua pengennya sih di sana lo tetap concern ke masalah lingkungan. Ngapain ngurus sejarah? Heh, dokter mata gue yang bilang. Dokter gitu loh. Ah, gue nggak percaya. Pontianak asal dari kuntilanak. Plesetan tuh. Lagian dari mana sejarahnya coba? Ke Belanda aja sono kalau mau jelas. Ya enggak? Ya enggak? Gila aja loh. Tapi emang sih, belajar sejarah itu nggak gampang. Heh, mana yang bener sih? Dari tadi lu ya berubah-berubah terus. Kapan fixnya? Gue tuh udah mesti jalan ntar sore ke airport. Awas aja nih kalau abang gue ternyata nggak kenapa-napa dan gue nggak mendapatkan sesuatu. Wih, mentang-mentang udah jadi filmmaker, bro. Maker. Apa sih lo? Pokoknya lu lihat aja dulu ke sono kan? Iya kan? bener. Betul. Siapa tahu itu crashingnya itu sejarah kek, lingkungan kek, budaya kek, kakek. Lu kan tahu sendiri nanti di sono. Kalau perlu kuntilanak lu liput. Kalau begitu, kenapa kamu hari gini kok belum pulang? Emang kamu mau berangkat jam berapa? Iya mah pesawat terakhir. Tenang, aku nggak akan telat janji ya. Cepetan dong. Kamu harus temuin dia. Kasihan kalau benar kenapa-kenapa. Iya. Tapi awas aja ya kalau sampai dia macem-macem ngilang pakai alasan gak ada signal. Enggak lah. Mana mungkin abangmu bikin khawatir si Inur. Si Inur kan lagi hamil. Ya mah namanya juga kerja di hutan kan bisa aja ngelesnya gampang. Kamu itu Iya, ya udah aku bentar lagi pulang ya. Mak gua nih ya. Emangnya abang gua anak kecil apa? Pakai hilang segala di hutan. Ya udah, capcus aja deh. Hitung-hitung riset film kedua. Tapi ingat, hati-hati loh di hutan. Kuntilanak. Dodol. Juga kali.
Baru sekali ke Pontianak. Kalau baru sekali ke sini, perbanyaklah salawat. Tanah ini tanah bertuah. Dan kejadiannya pun aneh-aneh. Jadi benar dong kata orang-orang, kalau Pontianak itu berasal dari hantu. Ajaib kan? Begitulah kenyataannya. Pasang mata dan telinga. Waspada. Iya, udah kucakapkan dari tadi. Kalau buang air itu di pesawat, bukan mau jatuh ke tanah. Bisik. Ngoceh aja. Ih. Nggak ada pesan apa-apa. Cuma mau bilang asesmen aja, tinjauan biasa. Cuma perasaan Inur tuh lain. Nggak pernah ada berhari-hari sampai seminggu kayak gini. Mana HP-nya nggak dibawa. Tempat yang didatang tuh tengah berkasus. Ramai juga kan di koran. Takutnya tuh, ya Allah, amit-amit lah. Abang tuh dia orang. Ah, abang bukan baru sekali ini kali kasusin soal lingkungan. Manalah ada yang berani macem-macem. Tapi yang gue heran ya, kok kantor yang di Jakarta nggak pada tahu tentang kasus ini? Teman-temannya mana yang di sini? Lu bilang pada rame biasanya. Entahlah, berantem semua ketika abang pergi. Alasannya sih diteror. Kurang ajar. Makasih kopinya ya. Emang perusahaan apa sih? Tambang atau sawit? Entahlah, Inur pun nggak tahu. Ada banyak juga kan yang diusut tuh. Cuman ada satu perkebunan nih yang buat digeram. Masalahnya perkebunan ini nih udah ngerusak lingkungan di sini nah. Udah dekat dah dengan kota. Nah, inilah orang yang terakhir yang ngundang abang. Apaan tuh, Nur? Ini untuk tangkal. Biasanya sih Ini Nur, yang lu bilang mereka suka neror. Siapa? Ini ada suara kan? Astagfirullah. Kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
Terakhir kali yang berjumpa sama si abang itu, Lando inilah, tak. Saya biasa ngawal dia itu kalau lagi asesmen. Ya, aku mana tahu abang nak asesmen. Aku cuma nunjuk batas tanah orang kampung aja. Emang di mana sih tempatnya? Bener nih, ini PT yang diusut sama dia. Oh iya, ini dia nih. Saya tahu nih, PT ini nih, tapi tidak banyak. PT ini sudah buka lahan di seberang hulu sungai sana. Masyarakat banyak yang setuju, tapi ada sebagian yang tidak setuju. Yo, yang tidak setuju kan kita harus tahu. Apa memang benar mereka dirugikan? Apa cuma nak cari perhatian aja? Tahulah. Ya udah kalau gitu anterin gua ke sana deh. Oh, jauh tuh, Arta. Tak sanggup saya. Jalannya tuh berkelok-kelok. Kalau hujan licin pula. Ya, terserah kakak aja lah. Aku siap ngantar, tapi jujur kak, aku sebenarnya tak tahu persoalannya itu. Tapi kau jak lah yang ngantar, Lando. Ya bang nih. Ya kalau Arta ini bersedia naik motor, saya tidak masalah. Jadi sebenarnya pada mau nganterin gua nggak sih? Iya, jadi ya kak. Lando, antarlah. Apa? Pakai mobil kita nih. Saya ini nak siaran. Habis siaran, saya balik lagi ke sini. Pohonnya kok cuma dikit. Ini kan deket sungai. Banyak tambang begini lagi. Ini PT ada izin HPH-nya nggak sih? Kurang tahu juga kak. Apa? Katanya lo anak konservasi, gimana sih? Jadi selama ini lo kasih penyuluhan apa? Kak susah kak. Orang sini tuh kalau pohon ditebang tuh dia biasa. Astaga, jadi kalau airnya meluap, banjir, Pontianak tenggelam gitu? Tinggal pergi, pindahlah. Pak, Bapak asli sini kan? Bapak harusnya bilang dong sama mereka. Nanti Bapak mau anak cucu Bapak cuma melongo aja karena hutannya gundul, tanahnya rusak. Tahu apa kau soal tanah, soal alam nih? Tahu apa? Pak, Bapak cari makan di hutan ini kan? Bapak metik buah, Bapak bisa berburu di sini. Kakak saya tuh hilang di hutan ini karena berusaha menjaga lingkungan ini. Kak, kenapa pula dia menjaga hutan nih? Macamlah hutan ini tidak ada penjaganya. Kalau hutan ini musnah, rusak, Bapak mau kerja apa? Saya kerja sawit. Oke. Kak. Bapak tahu kenapa kakak saya hilang di hutan ini? Karena dia peduli sama lingkungan di sini. Udah banyak orang yang hilang di sini. Sesat. Pak. Kak. Udah kak, udah. Gila ya. Squad apa sih bos PT itu? Sampai semua orang kok kayak nurut sama dia. Apaan tuh? Kak. Kak, udah sore nih, nanti kemalaman kita. Apaan sih nih? Kok kayak besi gitu ya, tapi apaan ya? Kak. Usahlah kak, biar jak lah.
Mungkin ada orang sengaja naruh barang itu di situ. Emang apaan sih? Kak, dengar dulu, Kak. Saya juga nggak tahu, Kak. Tapi janganlah kita ganggu barang yang memang kita nggak... Lu juga diam aja ngeliat orang rusak lingkungan. Kak. Ini lain masalahnya, Kak. Ini lain. Bukan saya tak pernah lihat barang nih. Tapi kalau ada barang yang aneh, janganlah kita nak usil. Kak. Termasuk orang yang ngejar hasil bumi dan ngerusak lingkungannya? Itu? Dengar dulu, Kak. Dengar. Bawel lo ya? Hah? Seret banget sih. Kok kayak kuntilanak ya? Kak, ini tuh di hutan. Jangan sembarangan ngomong. Kak. Aduh. Ya sudahlah, kalau kakak tak nak balik, aku sendiri yang balik. Teman abang gak ada yang penakut gini ya? Kenapa, Kak? Ya ampun. Gak lu lihat gak? Apa? Cepetan jalan. Apa? Astaga, apaan tuh? Apa itu? Itulah kenapa saya larang kakak menyebut itu. Alah, apaan sih lo? Gua bukannya takut. Lo cepetan deh perhatiin jalan aja. Dahannya rimbun melambai-lambai, ditiup bayu riuh menderai, zahirkan bunyi tawa menggila. Ayo hai punti di dalam. Ayo jalan, Kak. Kakak lah letih tuh. Iya, aku agak pusing sih tapi... Di batang lawa gagak bersusun, Belanda Inggris datang berduyun. Cina dan Arab membuka dusun.
Awas lu ya bang, kalau cuma ngeluyur doang, ngerepotin gua. Laptop aku. Gimana ini? Mi, aku mau pulang, Mi. Kok cepet banget sih, Nur? Buka aja, nggak dikunci. Hei! Siapa sih? Woi! Resep banget sih.
Assalamualaikum. Tak. Arta. Tak. Kurang nyaman ya, Tak, tempatnya? Sarapan dulu ya. Ini Nur bawakan pisang goreng Srikaya. Ini enak loh, Tak. Nggak di Jakarta. Kamu pucet tuh. Jangan-jangan masuk angin lagi. Cobalah, ini dulu ya. Satu ya, Nur. Nggak usah mateng. 11 tusuk ya. Iya, nanti Nur carikan sate ya. Tapi makan ini dulu ya. Sate, Nur? Iya, bentar Nur cari dulu ya. Sini? Baru gue mau ke rumah ngajak lo pergi. Kamu di sini? Naik apa? Kamu nih Arta kan? Iya, Nur. Lo kok aneh gitu sih? Hah? Arta? Terus yang tadi di Wisma siapa? Nggak. Halo, Assalamualaikum. Mi, ini aneh deh, Mi. Tadi dia ada di Wisma. Sekarang terus Ino udah jumpa dia di supermarket. Bukannya nggak nyawa, Mi. Nggak mungkin kan dia nyampe duluan. Kau nanya ndak? Mesti ke Nur tanya, Mi. Nanti dia takut pula. Kau yang takut? Iyalah, justru yang takut lah. Mi makin telepon. Sebaiknya dia memang pindah. Bajak ke sini. Bahaya tuh. Mata dia berubah ke tak ada. Mi khawatir ada yang salah. Bawa aja balik. Kasih ya. Heh, ngapain lo di sini? Lo pikir gue takut sama lo? Kalau memang Mbak nggak takut, kenapa teriak-teriak? Denger, panggil aja ya bos tengik lo itu. Gak guna gue ngomong sama kerocok kayak lo. Kalau emang mau ketemu bos, silakan datang ke pabrik perkebunan. Betulan agak panjang waktunya. Gue nggak takut sama lo. Gue nggak takut. Nur, ini nitip ya, kasih Umi. Salam aja. Gue mau ketemu si bos tengik itu. Oh Kak, maaf Kak. Aku tak tidur semalam. Ya udah nggak apa-apa, anterin gue cepetan. Kak, kakak nggak takut dijebak? Coba aja.
Lagian Inur juga nggak bego kali. Dia tahu kok gue mau ketemu si Afong itu. Kenapa emang ya? Lu curiga ya? Bukan. Soalnya apa ya? Kak, kakak tuh udah macam nuduh dia terlibat soal abang. Ya feeling gue emang dia udah tahu kok. Dok, lo nggak apa-apa kan? Dari laki kau hilang pun dah aneh. Makhluk tuh bisa berganti rupa. Berambus cepat. Tapi Umi bisa apa? Kebiasaan Arta di Jakarta dibawanya ke sini. Tapi paling nggak kan kasih tahu lah Mi. Cerita ke dia kan nggak tahu Mi. Tuh telepon si Lanang tuh. Mana ini tempatnya? Lu bilang kantor. Biasalah Mbak, nama gak bos. Mari Mbak. Ibu Arta, berhubung I sedang busy, singkat saja. I membuat faktori ini memang untuk kesejahteraan kita sama-sama. Soal pabrik dan kebun tu dah finish. Just move on. Okay? Nih, ambillah. Heh, abang gue hilang. Lu kasih gue ini. Lu pikir abang gue kambing apa? Oh, sorry. I pikir you dari NGO Bengat. Yang berani menentang serikat I. Soal kakak you, ya rasanya tak ada sangkut pautnya dengan perkebunan I. Emang nggak seharusnya kebun lu tuh ada di sini? Kenapa sih lu nggak nanam di negara lu aja? Tahu nggak lo? Tiap satu batang sawit yang lu tanamin di negara gue, nyedot air negara gue sebanyak 30 liter per hari. Ngerti? Oh, bukankah itu justru bisa menghindari banjir? Kau pikir tanah ini kosong? Potong jak semua pohon. Celaka kau. Hormati dikit lah Mbak. Kita kan masih bisa bekerja sama. Stop. Kau udah kenal dengan dia kan? Kau makan duit dia, ha? Pengkhianat! Tak ada, Kak. Kakaknya ada aja.
Kakaknya ada Cak. Terakhir kali yang berjumpa sama si abang itu, Lando inilah ada. Saya biasa ngawal dia itu kalau lagi asesmen. Ya, aku mana tahu abang nak asesmen. Aku cuma nunjuk batas tanah orang kampung aja. Maklum ya, Tak. Hamil pertama rasanya tuh aneh. Ini bener-bener lupa. Iya, nggak apa-apa. Tapi paling nggak suruh orang nyalain, kek. Masa aku gelap-gelapan sendirian di luar? Sekali lagi maaf ya, Tak. Tapi Lanang udah aku suruh ke sana kok. Kalau kamu perlu apa-apa, ke Lanang aja ya. Oh iya, hotel penuh hari ini. Ya udah deh, nggak apa-apa deh. Thanks ya, Nur. Iya Mbak, ya. Baik Mbak. Ih. Mana udah ini? Lama betul ngangkat telepon. Ya Allah. Apa tuh? Ya Allah. Ya Allah. Apa tuh? Ya Allah. Mbak. Mari Mbak, mari Mbak. Tolong. Karta. Oh, Akbar.
Kak. Karta. Kakak dalam gak? Mbak, nak apa kan? Allah. Manusia kan? Iya. Manusia. Kak. Oh, Kak. 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 Assalamualaikum. Misi, Kak. 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 Udah ya, jangan berotak senonoh. Aku ini orang lain, jangan main-main dengan aku kau. Kau kira aku takut dengan kau? Iyalah, aku takut lah. Kau tuh lain. Ya Allah, Umi, tolong anak kau, Mi. Mana kau? Mana kau? Mi. Ya Allah. Udahlah, berotak senonoh. Pintu mana gini? Kalau tahu terbuka. Ya Allah, salah pegang. Udah ya. Jangan. Udah, ya Allah, Mi. Mi, tolong kemana kau ni, Mi? Ya Allah. Kalau kau pelicin lagi kau ni. Ya Allah, lebihlah. Allah lagi motor ni. Tolong. Pak, makasih ya, Pak. Au. Hati-hati, Dek. Siapa? Oi! Ada orang!
Mi, sebenarnya ada apa sih? Pertama abang hilang, sekarang malah aku yang hampir hilang. Umi tahu nggak sih? Ini sebenarnya ada apa? Apa hal seperti ini udah biasa terjadi di sini? Minum lah, Lo. Kau harus bersyukur dan terlindungi. Bersyukur? Kak, kakak tuh tadi kena bawa benda jahat, Kak. Syukur alhamdulillah benda tuh tak bisa lewat batu layang. Batu layang? Batu layang tuh makam tak. Makamnya sultan-sultan. Makam nenek moyang Umi. Hah? Jadi cerita apa sih, Nur? Apa yang dikabar tukang sampan tuh memang benar. Di situ seram. Dulu pun ada cerita-cerita orang-orang Sultan berangkat dari Mempawah, laju ke arah sini. Malah jumpa dengan Lanon. Berkelahi dengan Lanon. Macam perang lah. Dan menang, berlanjutlah perjalanan mereka tuh ke hulu. Pas sampai di tempat kau dicegat, Sultan sempat apa, Mi? malah sempat diganggu sama makhluk itu juga kan? Ya kan, Mi? Kurang lebih begitulah kata cerita orang tua Umi. Tapi kenapa aku ya, Mi? Tadi nelayan itu juga bilang dia nggak pernah ngalamin hal seperti ini sebelumnya. Makanya Umi heran. Apa yang dah kau buat nih? Apa yang udah aku perbuat? Aku kan nyari abang. Wajar kan? Emang aku salah? Nur, kamu dilapor polisi kan? Kalian tungguin aja kakakku. Tapi aku gak bisa tinggal diam. Aku akan tetap nyari abang. Dia tuh saudara-saudara aku. Masa aku diem aja sih? Aku kan gak bisa cuek, Mi. Yang bener aja. Umi minta maaf lah. Siapa tahu dah salah cakap. Enggak, Mi. Aku yang harusnya minta maaf sama Umi. Sorry ya, Mi. Ya Allah, yang Maha Melindungi, lindungilah suami hamba, ya Allah. Kembalikanlah suami hamba. Temukanlah anak yang hamba kandung kepada ayahnya, ya Allah. Aduh. Saya ini sebenarnya tidak mau berburuk sangka. Rasa-rasanya Ando tuh tak mungkin berbuat macam tu. Tada apa Gi, Bang? Ya Allah, Bang. Kak Ilnur ya kena ganggu, Bang. Kak Arta ya udah tahu dicerita sama aku, Bang. Ini pasti Lando kena suap nih. Dia kan yang ngantar abang kan? Ya? Ya, tapi sabar dulu lah, Dek. Apa dia kisah sebenarnya tuh? Kita kan belum bukti. Bukti apa lagi, Bang? Ya Allah, udah gini ya, Bang. Kalau abang tak berani ngomong langsung dengan dia, Bang. Biar aku ya ketemu langsung dengan dia nih. Tapi kalau aku ketemu dengan dia, lain cerita. Aku nih orang lain. Bisa aku pijak-pijak kan pala aku, empas-empaskan nih gelas bisa nempel pala nih. Jangan tak percaya kau, Bang. Baiklah kalau macam tu. Saya nak bicara langsung sama si Lando.
Ya, tapi kan kurang sedap lah. Alah, tak sedap apa lagi bang. Kalau tak terbukti. Kalau terbukti macam mana bang? Kau dengar nih omongan abang kau nih. Ya? Kalau memang Lando itu terbukti berkhianat, saya tumbuk dia sampai sekarat. Hah? Aku pegang mulut abang tuh. Awas abang buta ya, orang bohong masuk neraka bang. Hah, aku pegang mulut abang. Aku pegang mulut abang tuh. Mana perlu kau nih nak pegang-pegang mulut abang? Kau ni suka laki apa perempuan nih? Normal aku bang. Si panas pula kopi pancung ini. Jangan senang dulu. Ini baru permulaan. Heh, sini loh. Jangan kayak temen yang leto itu ya. Sini loh. Taksi! Taksi! Ando! Ando! Saya tahu kau ada di dalam, Ando! 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 Saya udah tahu semuanya ya, Ando! Awak tuh yang ngantar si abang ke hutan. Awak juga yang ninggalkannya. Ando! Benar, Mbak. Kalau ke dalam saya nggak bisa. Ah, gimana sih? Kau udah terima suap kan, Do? Nyanak dong, Ando! Astagfirullahaladzim. Macam apa nak kau buat ni, Lando? Jalan, jalan, jalan. Mundur, 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 mundur. Cepetan, 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 cepetan. Cepetan, cepetan. Astagfirullahaladzim, Lando. Bukan saya! Bukan saya! Bukan saya! Kasusnya bukan tidak kami sidik, Mbak. Yang jelas, kami belum punya cukup bukti. Jadi kematian Lando itu apa? Masa nggak ada artinya sih buat mengusut kasus kakak saya? Sabar. Yang bener aja. Sabar, Mbak. Yang jelas, ini kopi salinan yang kami sita dari tempat Lando. Saya sudah periksa. Tapi ya, kalau Mbak ingin mengeceknya sendiri, silakan. Tak, bentar. Kamu mau pulang? Hah? Pulang? Enggak. Ini apa? Kamu emangnya nggak mau tahu lagi soal abang? Maksudnya? Gue nggak pesan ini, Nur. Kalau kamu capek, biar Inur yang cari sendiri. Ya ampun, Nur. Sumpah, Nur. Udahlah, itu memang udah kewajiban Inur sebagai istri. Kalau kamu mau pulang, pulang aja sana. Loh, Nur, gak gitu maksudnya. Nur, astaga, cengeng banget sih. Pakai nangis segala lagi. Kak, ada apa nih? Aku mau pulang ke Wisma. Weh, gurau kakak ya? Lupa nih. Malam waktu kakak hilang nih. Kak, abis kakak ngilang tuh kak, aku kena kerja kan habis-habisan kak.
Iya, gue tahu ini semua emang aneh. Tapi bukan berarti nggak ada penjelasannya kan? Gue siap nerima resiko apapun, yang penting abang gue ketemu. Hilang tuh sama Inur. Di sini lain. Umi ini tahu benar. Semua cerita tuh memang ada. Mi, maafin aku ya. Maafin aku banget. Tapi ini semua nggak masuk ke akal aku, Mi. Ini Pontianak. So what, Mi? Semua tempat punya kisahnya. Setiap jengkal tanah ada hak pemiliknya. Tak ada yang boleh saling merampas hak siapapun makhluk tuh. Dengar tuh Kak kata Umi. Semua ada hak dan kewajibannya. Apalagi tanah Kak. Mana gak kita tahu kalau tanah yang kita pijak nih ada hak gak makhluk lain. Permisi. Kak. Ya elah. Tak. 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 Tak, udahlah. Biar Inur antar ya. Inur minta maaf, Inur udah bersangka sama Arta. Udah nggak usah. Lu juga lagi hamil. Tapi lo asal tahu ya. Gak ada yang gue takutin. Apalagi ini menyangkut abang gue. Apa nih? Kayak bekas peluru meriam. Tak. Tak. Ini apa? Ini besi. Aku temuin dari lokasi hilangnya abang. Terus? Buat apa kamu bawa-bawa? Enggak, aku curiga aja ini kayak ada noda darahnya gitu nempel. Hah? Maksud kamu? Udah nanti aja jelasinnya karena aku capek banget nih. Aku lemes banget. Tak. Tak, bentar ya. Aku lihat dulu. Angin, Kak. Kamu istirahat dulu ya. Lanang pun tahu dan senang Mi. Kalau Umi dah ngangkat kami dari orang Dayak. Tapi kan setidaknya cerita ke Lanang nih tentang garis keturunan Umi tuh. Apalah gunanya? Umi pun tak pernah ngaku-ngaku orang keraton. Biarlah yang laki-laki yang mimpin. Di agama pun jelas tertulis.
Umi percaya. Tapi Mi, bukan apa. Biar Lanang tak bingung ya kalau Kak Arta tuh nanya. Lanang pun tahu diri, Bumi. Kenapa agak sih kau nih? Apa Umi pernah membedakan kita? Siapa yang ngomong gitu, Mi? Kakak tuh amin rasio-rasio. Astagfirullah. Cepat sholat sana. Doakan Umi selamat dunia akhirat. Doakan juga laki si Inut cepat balik. Gila, Mi. Lanang sholat lo, ya. Lanang sholat lo, Umi sayang. Tapi, Mi, laki Kak Inur tuh udah mati ke belum ya? Wallahualam. Lanang sholat lo, Mi. Inur pun gak pernah putus harap, tak. Tidurlah, jangan mikir macam-macam. Kamu capek tuh. Inur tuh bukan gak mau bawa kamu keliling. Tapi... udah lo tidur aja, Nur.
tenang Kak, tenang. Istighfar. Udah aman Kak. Kak. Kak istighfar Kak, tenang Kak. Kak udah aman Kak, tenang. Apa emang kualat, Mi? Syarifah macam Inur nikah sama abangnya orang biasa. Allah Maha Pengasih. Kalaupun musibah itu terjadi karena Mang dah takdirnya, kau berdoa aja lah, Nong. Tapi ngapa Arta pun jadi ikut susah, Mi? Peristiwa yang terjadi kemarin tuh memang pernah ada dulu. Arta tuh beruntung dapat pengkabaran tentang sejarah kota ni. Tapi ngapa abang pun? Dahlah, kan Umi dah bilang. Kau berdoa aja lah. Bukan sikit tanah sini dah ngambil korban. Datuk kau tu habis kena sungkup Jepun. Dah beratus ribu orang raib. Sejarah kita pun dah hilang, nggak dah. Kau sangka apa dah terjadi dengan datuk kau tu, almarhum Sultan Hamid II yang buat lambang Garuda tu? Ha? Adakah beliau diakui bangsa kita ni? Kepada kau perancang elang Raja Wali, kau pendiri bangsaku, kau pahlawan yang berjasa, kau pemimpin yang selalu menatap jauh ke depan, ke depan. Tapi badai yang menerjang menghancurkan negerimu, kebencian, kedengkian, tegar kau hadapi semua. Kau pemenang pertarungan hidup dan matimu mulia. Generasi penerusmu bangga memilikimu, pewaris cita-citamu. Kini kami tegak berdiri sekuat elang Raja Wali, tak mempan oleh provokasi yang menghancurkan. Matahari telah terbit, sejarah telah terang benderang. Kami mau, kami akan melakukannya sendiri. Matahari yang bersinar, terangi sejarahmu. Kami mau, kami akan, kami akan, kami akan. Dan mencapainya sendiri. Kami mau dan kami akan melakukannya sendiri dan kami akan mencapainya. Masih banyak agak rahasia yang tak dapat dikisahkan sembarang-barang, no Kan memang dari dulu kita sama Malut tuh udah berbatasan. Sultan dah nembakkan meriam. Di mana itu di situ tuh jatuh.
disitulah kita tempat hendak tinggal, Mi. Hah? Sultan menembakkan Maryam. Kalaupun jatuh di sebelah sana tuh makhluk, atau di manalah, jangan tak dendam. Dem, aku harus selesaiin masalah ini sampai tuntas. Karena tanah ini, insya Allah, dah hak kita. Umi kan dah bilang, setiap tanah punya kisahnya sendiri. Nah, kalau itu pecahan proyektil meriam nenek moyang kita dulu tuh, tak patut Arta pindahkan. Iya, Tak. Entah benda itu pembatas atau apa. Kita nggak tahu. Mending Arta balikkan ya lah ke tempatnya semula lagi. Tapi kalau logam itu emang pembatas, berarti pembatas yang lain udah dipindahin dong. Umi lihat nggak? Lahan dan pohon itu sudah diubah jadi tambang, jadi kebun sawit gede-gedean. Biarlah, setiap perbuatan pasti ada balasnya. Iya, Tak. Jadi kamu nggak dapat kejadian macam-macam kayak gini. Kamu nggak ikut-ikutan ngubah apa yang jadi kesepakatan, kan? Berarti Pontianak itu dari dulu sudah ditentukan tempatnya masing-masing untuk setiap makhluk. Tapi dari cerita dulu, setelah Sultan menembak ke Pontianak nih, Sultan menembak lagi ke arah utara. Jadilah keraton tuh sesudah Masjid Jami. Salam takzim bagi Duli Pangeran, membuka negeri lalu menjadi sultan. Masjid pun dibangun untuk sebarkan iman. Hai Masjid Jami Sultan Syarif Abdurrahman. Setan dan lanun pun lari bertaburan. Lalu batu layang itu, Mi, bukannya itu pembatas? Wallahualam. Tapi di sanalah peluru meriam Sultan jatuh. Sekarang dijadikan makam nih. Ayat-ayat Al-Quran, damailah negeri di permulaan. Umi pasti rindu Pontianak yang dulu. Kamu juga pasti rindu banget kan, Nur, sama Abang? Astagfirullah. Apaan nih? Tenung nih, Tak. Kamu beli di mana ini? Aku bawa dari Jakarta kok. Kak, udah balik ya, Kak. Ya Allah, lama gini. Kak, tunggu, Kak. Ini mana bijaknya? Kak, tunggu, Kak. Kak, slow lah, Kak. Ya Allah, tolong, ya Allah, Kak. Allah, maka, ya Allah. Hidup karena lampu tuh. Hidup dah ambil lah, cepat. Seram nih. Benda ini bikin hal ya lah. Sampai lah, cepat balik. Seram nih.
Enggak lah balik. Kak. Kak. Kenapa? Kamu nyalain gua karena gua bawa ini, kan? Kak, udah jadi lah. Yuk balik. Ya Allah. Dengar lu ya. Manusia itu lebih tinggi dari jin dan dari setan. Jadi jangan takut, oke? Oh, jadi kau lah, Kak. Udah balik. Kenapa? Kamu celakain gua sekarang. Ayo sekarang, cepetan. Nih, ini dia. Ya Allah, ngapun kau nih. Tinggalin lu. Mana bisa, Kak? Apa, tinggalin? Sayang aku nih, Kak. Ya Allah. Udah lama. Ya Allah, tinggalkan kau lah, ya. Ya Allah, udah. Jangan kacau aku. Ya Allah. Udah, minta tolonglah aku. Alah, dosa apa aku sama kau nih? Wes, tutup. Allah, minta tolong. Aduh, ini di mana lagi? Gue mesti kemana nih? Woi! Gue mesti kemana nih? Woi! Tolongin! Pak, syukur deh ketemu Bapak. Masih ingat? Ya ampun. Tolongin saya, Pak. Kenapa? Seperti orang ketakutan kamu. Kenapa? Pak. Kenapa kamu seperti orang ketakutan? Nanti saya ceritain ya, Pak. Kita jalan Siapa aja yang dulu. berani ganggu kamu? Nanti aja saya ceritanya. Kita jalan aja dulu sebentar. Jalan dulu. Aduh, ayo Pak cepetan. Oh, senang di tempat sepi juga ya. Nah, terus mau apa? Begini sepi-sepi begini, malam masih gelap. Kita mau ngapain dong? Apaan sih? Tua juga udah punya istri. Jangan marah lah, kita bergurau sayang. Kali gak kamu terkikik-kikik? Bukan orang kan? Jadi aku harus baca apa kalau aku mau ketemu hantu Pontianak? Ayo coba aku harus baca apa? Aku udah gak tahan lagi nih. Cepetan kasih tahu aku. Sini. Ya. Ditiup bayu riuh mendera. Apaan sih? Aku udah muak sekarang. Muak sama semuanya. Sini. Alamak, gila kali budak tu. Nah gila, woi. Jangan nak ganggu aku ya. Aku orang Pontianak. Sampai dah beruban aku tinggal Pontianak. Jangan kau nak ngacau aku. Jangan nak ganggu ya. Ya, jangan nak ganggu ya.
Lambat laun mulai ku rasa panasnya bumi membakar jiwa. Semua kan sirna